Apa itu gizi? Gizi adalah zat makanan yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Jadi ada 5 macam. Apa aja sih 5 macam itu? Ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Di dalam karbohidrat terdapat makronutrien, adalah gizi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Dan mikronutrien, gizi yang dibutuhkan sedikit di dalam tubuh seperti mineral dan vitamin. Karbohidrat dapat ditemukan di gula, buah-buahan, pati, beras, gandum, dan ubi-ubian. Hidrat dalam bentuk serat dapat ditemukan pada sereal atau biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Fungsi karbohidrat sebagai berikut. Sebagai sumber energi pertama bagi tubuh, karbohidrat yang berlebih akan disimpan menjadi lemak dan dapat menimbulkan kegemukan. Dengan gizi seimbang seperti memakan sayur, daging, dan nasi, semuanya penyerapan rendah kurang dari 10% yang masuk ke dalam tubuh dan penyerapan tinggi bisa di atas 90%. Seberapa yang diserap tergantung kombinasi zat gizi yang masuk secara bersamaan seperti cara memasak dan daya serat tubuh yang berbeda di setiap manusia. Zat gizi yang tidak bisa diserap akan dikeluarkan oleh tubuh. Protein merupakan komponen utama energi dalam sel tubuh karena menyediakan bahan baku untuk membangun sel tubuh. Protein terdiri dari rangkaian panjang asam amino. Pada protein dibedakan menjadi asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga perlu asupan dari makanan. Sumber protein. Protein hewani berasal dari daging merah, sapi dan kambing, daging unggas, ikan, ayam, susu, dan telur. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan misalnya kedelai, serta produk olahan seperti tahu, tempe, kacang hijau, kacang tanah, kacang merah. Nah, protein hewani mempunyai mutu gizi yang lebih tinggi dan lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Sedangkan protein nabati mengandung isoflavon yang tinggi antioksida bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit, contohnya kanker. Fungsi protein adalah sebagai zat pembangun untuk pertumbuhan dan penyembuhan luka. Protein juga berfungsi untuk membentuk enzim dan hormon yang berfungsi mengatur fungsi tubuh dan antibodi melawan penyakit. Lemak. Kenapa ya kita lebih suka dengan lemak? Karena lemak membuat makanan lebih lezat dan gurih. Lemak dibedakan menjadi lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh dapat ditemukan di daging hewan, kelapa, dan olahan keju dan mentega. Sedangkan lemak tidak jenuh dapat ditemukan pada ikan, alpukat, kacang-kacangan, dan minyak nabati. Konsumsi lemak jenuh yang banyak tidak baik pada kesehatan karena dapat meningkatkan kolesterol dalam tubuh, salah satu penyebab penyakit berat. Karena kolesterol yang tinggi adalah penyumbatan jantung dan pembuluh darah. Fungsi lemak sebagai pelindung tubuh, menjaga suhu tubuh, dan membantu penyerapan vitamin. Vitamin. Vitamin dibedakan menjadi vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Sumber utama dari vitamin adalah dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Fungsi vitamin adalah membantu proses metabolisme dan fungsi organ tubuh. Contohnya vitamin A untuk kesehatan mata, vitamin D untuk kepadatan tulang. Meski manfaatnya besar, tubuh kita hanya butuh lebih dari 1 gram tiap hari. Mineral dibedakan menjadi mineral makro, dibutuhkan lebih banyak daripada mineral mikro.
Fungsi mineral dibutuhkan dalam jumlah yang kecil 1 gram tiap hari. Sumber mineral dari buah-buahan dan sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan daging. Mineral berfungsi untuk menyeimbangkan cairan pH pada tubuh atau sebagai kofaktor, membantu dan mempercepat metabolisme tubuh. Setelah 5 zat gizi yang kita bahas, tubuh juga memerlukan air yang cukup setiap hari. Air merupakan penyusunan utama sel-sel tubuh. Yakin sekitar 70% air juga merupakan komponen darah yang menjadi nutrisi ke tubuh dan membawa sisa metabolisme keluar dari tubuh. Kalau kekurangan zat gizi, tubuh kita lebih mudah terserang penyakit. Tapi bagaimana kalau ternyata kelebihan zat gizi akan mengakibatkan masalah kesehatan loh. Stay healthy.